Sebelum lanjut ke kisah berikutnya, jangan lupa tekan tombol subscribe supaya nggak ketinggalan cerita baru. Bab 4. Kebohongan. Wah, bagus-bagus desain pakaian yang kamu gambar, ini hasil karyamu sendiri kan? Cici terasa tidak percaya tapi nyata kamu bisa mendesain dan menjahit pakaian sekeren ini. Cici sangat yakin fashion-fashion yang kamu desain pasti akan menembus pasaran. Kamu jual berapa semua desainmu? Ditanya seperti itu Nagita bingung, secara Nagita belum punya nama jadi dia belum berani memasang tarif pada desain pakaian yang ia gambar. Nagita memang sudah ngecek di marketplace harga desain pakaian yang dibanderol dengan harga tinggi. Para penjual desain itu sudah memiliki nama sehingga mereka berani memasang bandrol tinggi. Terserah Cici saja berapa, hargai saja sesuai dengan kesulitan desainnya, aku belum punya nama. Jika sudah punya nama baru berani memasang bandrol. Cimelan sebenarnya ingin merekrut Nagita untuk bekerja di butiknya sebagai desainer. Tetapi Nagita menolak, ia tidak ingin terikat dengan satu badan usaha. Ia ingin bebas berkarya dan siapapun bisa membeli desainnya jika cocok dengan harga. Selain itu Nagita tidak bisa meninggalkan usahanya menjahit pakaian dari konveksi yang selama ini menghidupi keluarganya. Kamu memang gadis yang baik dan cerdas Nagita, Cici yakin dalam setahun ke depan desainmu ini akan menembus pasaran. Teruslah berkarya dan belajar dan tetap rendah hati jika kamu telah sukses. Saya akan menilai dan meneliti desain ini dan menghargainya sesuai dengan kerumitan desain yang kamu buat. Nagita mengangguk ia sangat yakin jika Cimelan bisa menghargai karyanya. Baik Nyonya, saya percaya dengan Nyonya dan yakin Nyonya bisa menghargai karya orang lain dengan bijak. Melan menatap Nagita lalu ia menarik nafas panjang. Jangan panggil aku Nyonya, panggil saja Cici seperti Mutia dan yang lainnya. Jangan terlalu formal santai saja. Nagita mengangguk dengan sopan. Baik Ci, selama Cimelan memeriksa desain-desain itu, Nagita izin untuk berkeliling butik ia ingin mencari inspirasi sambil melihat-lihat desain fashion yang dipajang di butik itu. Keasikan Nagita berkeliling butik mewah itu dikagetkan dengan suara yang sangat familiar di telinganya. Hai, mantan sahabat, kita bertemu di sini. Lu jadi pembantu di butik ini. Tidak mungkin kan lu mau belanja? Lu lihat sendiri harga pakaian di sini sangat mahal tidak sanggup dibeli oleh kantong orang miskin kayak lu. Itu alasannya kenapa gue tidak minta ganti rugi saat lu memecahkan kaca mobil gue. Lydia dan teman-temannya menggunakan waktu makan siang untuk melihat-lihat fashion terbaru yang dilaunchingkan oleh butik Cimelan. Anda siapa? Saya tidak kenal. Semua orang bebas masuk butik ini mau belanja atau tidak itu hak pengunjung. Anda jangan sok akrab dengan saya tidak kenal dengan Anda. Kapan kita menjadi sahabat? Sok akrab Anda. Sarkas Nagita. Wajah Lydia merah pada menahan amarah, ia tidak menduga akan dipermalukan oleh Nagita di depan teman-teman kantornya. Sial, belagu lu, sok tidak kenal gue. Orang miskin saja belagu apalagi lu kaya tambah belagu gaya lu. Nagita tersenyum sinis menatap Lydia. Teman-teman kantor Lydia, tertawa terpingkal-pingkal melihat Lydia emosi karena dipermalukan oleh Nagita. Lagian lu sok akrab Lid, mungkin benar kata mbak ini dia nggak kenal lu. Suka-suka mbak inilah dia mau melihat-lihat saja dan belum beli itu haknya dia, seperti kita ini, masuk butik keluar butik hanya melihat model fashion terkini tapi tidak membelinya. Muka Lydia merah menahan malu mendengar ucapan yang sangat jujur keluar dari bibir teman kantornya. Lu aja kali yang suka lihat-lihat doang, gua selalu belanja. Mana pernah gua masuk butik keluarnya tidak nenteng paperback, walaupun hanya satu produk yang gua beli. Lydia menolak jika ia hanya melihat-lihat saja jika masuk butik. Di tengah suasana yang sedang memanas, Novi menghampiri Nagita. Bagita ditunggu Cici di ruangannya. Nagita mengangguk, tanpa pamit dan basa-basi dengan para wanita sosialita itu, Nagita berlalu begitu saja. Kurang ajar tuh babu. Sok nggak kenal gua lupa dia dulu waktu sekolah gua sering jajani dia. Umpat Lydia. Lalu keempat wanita sosialita itu melanjutkan tujuan mereka ke butik untuk melihat-lihat fashion yang sedang trendy. Butik Cimelan menyajikan outfit yang sengaja dipajang di maneken supaya menarik pembeli. Duduk Git, kamu sudah keliling butik. Bagaimana pendapatmu pakaian yang Cici jual apakah masih tren atau sudah ketinggalan model? Cimelan melihat gerak-gerik Nagita dari CCTV. Bahkan ia pun mendengar saat Lydia menghinanya. Masih trendy semua, desainnya sangat unik pasti yang mendesain desainer ternama Yachi.
Saran saja banyakkan memajang outfit di maneken karena banyak sekali kita temui para customer itu mencari fashion tapi bingung menentukannya. Jika Cici banyak memajangkan outfit, bisa menjadi inspirasi para customer untuk membelinya atau mencari fashion untuk merangkai pakaian yang akan mereka kenakan. Cimelan tersenyum, ia membenarkan apa yang disarankan oleh Nagita. Outfit itu adalah serangkaian pakaian dan aksesoris yang dikenakan oleh seseorang. Memang sering ditemui para customer yang bingung untuk mencocokkan outfit dari segi warna dan model. Semua desainmu sangat bagus menurut penilaian Cici. Untuk desain yang kemejanya saja dan hoodie Cici hargai Rp200.000. Untuk desain outfit Cici bingung nih mau kasih harganya, mau Cici nilai satuan atau satu outfit ini. Ini kan terdiri dari bawahan dan atasan, Cici bayarnya satu paket saja ya. Nagita pasrah saja dengan harga yang ditawarkan oleh Cimelan. Menurutnya desain satu kemeja dengan harga Rp200.000 itu sudah lumayan mahal. Karena yang ia lihat di marketplace desain milik desainer ternama tidak jauh dari harga yang ditawarkan oleh Cimelan. 25 desain yang digambar Nagita dihargai dengan berbagai variasi harga tergantung tingkat kesulitan Nagita menggambarnya. Total 25 desain itu, Nagita mengantongi kurang lebih 10 juta. Tidak henti-hentinya gadis cantik berparas ayu itu mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk nikmati yang diberikan padanya hari ini. Lydia sangat penasaran sekali kenapa Nagita bisa masuk ke ruangan CEO pemilik butik ternama. Lid, ayo kita balik kantor. Ngapain sih lu nungguin Mbak tadi? Masih penasaran lu sama dia? Tanya Sarah. Cewek culun itu teman sekolah gua, sahabatan gua sama dia, uang sekolahnya sering gua bayarin biar lu tahu semuanya. Gua bukan sok kenal, memang gua kenal, ya, gua wajar dong nanya apa tujuannya di butik ini. Secara ia orang kampung masuk butik ternama. Kalau tidak jadi pembantu ya, maling. Sarah menggelengkan kepalanya. Ia enggan berdebat dengan Lydia yang selalu menang sendiri. Oke kalau begitu, gua ke kantor duluan, lu tungguin aja sahabat lu itu. Gua sih percaya kalau lu sering membayari sekolahnya, gua yakin semua itu tidak gratis. Gua tahu siapa lu tidak mungkin memberikan sesuatu yang gratis kepada seseorang jika tidak ada pamrih. Sarah kesal dengan sikap Lydia yang selalu menyombongkan diri. Teman-temannya yang lain pun kembali ke kantor, karena jam istirahat makan siang sudah selesai. Permisi Mbak yang diminta masuk ke ruang CEO, ada keperluan apa ya? Saya kenal dengannya Mbak. Dia orang miskin di kampung saya. Hati-hati saja jika mempekerjakan orang miskin. Novi yang memiliki jiwa sosial yang sangat tinggi, mendengar ucapan penuh dengan hinaan, yang terlontar dari bibir Lydia membuat darahnya naik. Novi pun demikian, ia berasal dari keluarga yang sangat sederhana ekonominya. Tidak semua orang miskin itu maling, justru orang miskin itu memiliki attitude yang baik. Justru orang kaya raya yang jadi maling. Jadi jangan menghina orang susah. Para koruptor itu orang kaya semua, mereka maling uang negara. Saya kasih tahu kepada Anda, Mbak yang dipanggil oleh CEO itu seorang desainer pakaian, desainnya dibeli oleh pemilik butik ini. Walaupun dia miskin harta, tetapi tidak miskin ilmu. Novi skakmat Lydia. Ia muak melihat manusia seperti Lydia yang terlalu sombong. Novi beranjak dari tempat duduknya dan meninggalkan Lydia begitu saja. Tidak memberikan kesempatan sama Lydia untuk berkomentar lebih banyak lagi. Desainer pakaian. Tidak mungkin. Nagita hanya sekolah SMA, mana mungkin ia bisa mendesain pakaian. Suatu kebetulan saja ia bisa menggambar kebaya yang aku kenakan saat menikah, gumamnya dalam hati. Tiba-tiba mata Lydia melotot, menatap maneken yang mengenakan kebaya yang sangat ia kenal yang dipajang di dalam etalase. Tetapi payet-payet kebaya itu banyak yang hilang kembali ke desain awal yang hanya bagian tertentu ada payetnya. Bukannya itu kebaya yang aku kenakan waktu menikah dengan Mas Maulana kemarin. Matanya terbelalak, perasaannya tiba-tiba tidak enak, ia mencari Novi ingin menanyakan status kebaya itu. 3 bulan kemudian Gita semakin sukses menjadi desainer pakaian, sekarang ada 2 butik yang memakai jasanya sebagai desainer. Pundi-pundi rupiah mengalir deras ke rekening Nagita. Sedikit demi sedikit ia mulai memperbaiki rumahnya. Sekarang yang bekerja membantu Nagita menjahit pakaian dari konveksi sudah 2 orang.
Jika kehidupan Nagita semakin membaik berbeda dengan kehidupan Maulana, ia semakin bingung dengan hidupnya yang tidak tenang karena ulahnya yang berbohong mengaku-ngaku sebagai direktur minyak mentah. Buat apa kamu menggadaikan sertifikat rumah Maula? Katanya kamu menikah dengan anak orang kaya, pinjemlah dulu uang istrimu. Jika kamu memiliki hutang, suami dan istri itu memang harus berbagi dan saling bantu-membantu. Semenjak kamu menikah, kamu tidak pernah lagi memberi ibu uang bulanan. Kamu kan tahu ibu ini seorang janda dan tidak memiliki pekerjaan tetap, sementara adikmu butuh biaya sekolah. Jika tidak dari uluran tanganmu, sama siapa lagi ibu mau minta uang untuk menunjang hidup ibu dan adikmu, keluh Bu Hafsah ibunya Maula. Masalahnya tidak sesimpel itu ternyata, menikah dengan orang kaya, dan ternyata semua yang aku miliki tidak bisa membuatku bahagia Bu. Jika ada yang bertanya aku di mana, bilang saja aku di Jepang sedang bertugas. Ibu tidak usah khawatir, aku hanya sebentar menggadaikan sertifikat rumah kita, jika ekonomiku sudah kondusif akan aku tebus. Tujuanku menggadaikan sertifikat ini untuk memberikan nafkah untuk ibu dan Lydia. Hafsah tidak mengerti jalan pikiran anaknya, akibat mengkhianati Nagita Hafsah kena imbasnya. Sejujurnya Hafsah sangat menyukai Nagita, gadis sederhana dan memiliki kepedulian tinggi terhadap sesama. Tetapi apalah daya Hafsah, ia tidak bisa berbuat apa-apa ketika Maula mengatakan ingin menikah dengan anak pengusaha furnitur dan meninggalkan Nagita begitu saja karena kesenjangan ekonomi. Lebih baik kamu jujur dengan istrimu, jika kamu tugasnya di Indonesia dan bukan di negara Jepang. Hidupmu tidak akan tenang jika terus berbohong, sekali berbohong kamu akan terus berbohong. Hafsah memang tidak terlalu kenal dengan menantunya. Bahkan waktu acara menikah kemarin Hafsah tidak diperkenankan hadir oleh Maula, semua itu permintaan dari Lydia. Yang hadir sebagai perwakilan keluarga dari pihak Maula adalah om dan tantenya yang seorang pegawai BUMN. Lydia tahu Maula terlahir dari keluarga yang sederhana, tapi menurut penilaian Lydia Maula lebih baik daripada Aditama yang seorang penjual bubur ayam. Karir Maula yang membuat Lydia berpaling dari Aditama. Sudahlah Bu, semua sudah terlanjur, biarkan aku jalanin saja dulu. Sebenarnya istriku tidak banyak menuntut, aku yang menjanjikan pernikahan mewah itu, dan aku terjebak sendiri dengan budget yang lumayan besar. Hafsah pasrah, ia tidak bisa berbuat apa-apa. Maula terlalu keras kepala dan susah dikasih tahu. Terserah kamu sajalah, jika kamu kuat memikul beban ini silakan. Ibu hanya mengingatkan berhenti untuk berbohong, karena jiwamu tidak akan pernah tenang jika harus terus berbohong. Hafsah kecewa teramat sangat dengan sifat Maula yang gemar berbohong. Mas Maula sudah dewasa Bu, biarkan saja dia dengan jalannya dan dunianya. Ibu sudah mengingatkan selebih itu, biarkan dia yang menjalaninya sendiri. Jangan pernah meminta uang bulanan lagi. Aku sudah mendapatkan pekerjaan cuci gosok di rumah Pak Lurah, pulang sekolah di situ mulai mencuci dan menggosok di rumah Pak Lurah dan rumah-rumah yang lain. Setelah lulus aku akan mencari pekerjaan di pabrik. Ibu bantu doa semoga apa yang aku cita-citakan tercapai. Hafsah mengaminkan doa anaknya semoga apa yang dicita-citakan oleh Desti Kartika putri bungsunya tercapai. Hafsah hanya seorang janda ditinggal suaminya meninggal saat Desti berusia 5 tahun dan sekarang Desti sudah berusia 18 tahun. Sudah 13 tahun Hafsah menjanda dan ia membanting tulang kerja serabutan untuk menghidupi dan membiayai sekolah Maulana dan Desti. Tanpa diminta seorang ibu akan selalu mendoakan anakmu. Tidak ada seorang ibu di dunia ini yang tidak mendoakan anaknya. Desti sangat bersyukur masih memiliki ibu, jika ibunya masih ada di dunia ini keberkahan akan selalu menyertai hidupnya karena ibunya selalu berdoa untuknya. 1 minggu kemudian, tepatnya di akhir bulan di mana para pekerja mendapatkan gaji mereka. Ting ting ting, bunyi pesan masuk di handphone Lydia. Sayang, sudah Mas transfer ya, uang bulanan kamu sebesar 100 juta. Pergunakan dengan baik, jaga diri, jaga hati. Tunggu Mas pulang minggu depan, isi pesan dari Maulana sang suami yang konon katanya bekerja sebagai direktur utama perusahaan minyak mentah yang ada di negara Jepang. Tapi tidak tahu Jepang bagian mana tempat Maula bekerja. Yes. Terima kasih suamiku, sehat selalu di sana, tidak perlu khawatir, aku selalu setia menunggumu. Lydia berlonjak kegirangan mendapatkan transfer 100 juta dari suaminya. Enaknya punya suami direktur, uang bulanan setara dengan uang bulanan artis.
Gumam Lydia. Di sebuah kos-kosan lantai 2 seorang laki-laki sedang menghisap rokoknya lalu menghempaskan asapnya begitu saja. Seperti sedang menghempaskan beban yang menghimpit dirinya. Lu mau sampai kapan hidup seperti ini? Kenapa tidak terus terang saja jika lu memang tugasnya di Indonesia, dan jabatan lu hanya tetap biasa di peleburan minyak mentah itu? Menurut gue walaupun lu tidak memiliki jabatan direktur, pekerjaan lu itu masa depannya sangat menjanjikan. Gajinya lumayan besar, kesejahteraannya terjamin. Kalau lu berbohong terus-menerus hidup lu bisa hancur, menggadaikan sertifikat rumah nyokap lu hanya untuk memberikan nafkah yang fantastis untuk bini lu. Gaji lu sebagai pegawai peleburan minyak mentah sudah 2 digit bro, menurut gue itu sudah luar biasa besarnya, ucapan Fandi. Maula hanya menarik nafas panjang dan menghempaskannya, ia pun mulai menyesal karena telah berbohong pada Lydia mengenai jabatannya. Entahlah gua bingung, waktu berkenalan dengan Lydia gua iseng menyebut jabatan direktur itu. Gua pikir hanya sebatas kenalan saja secara gua sudah punya tunangan, dan tidak mungkin bertemu dengan Lydia lagi. Ternyata dugaan gua meleset, ia malah mengajak gua pulang ke apartemennya dan bobo cantik di sana terjadilah itu. Setiap hari bertemu dan selalu terjadi. Fandi menggelengkan kepala mendengar penjelasan temannya itu. Menurut gua Lydia bucin sama lu. Manfaatkanlah kebucinan bini lu untuk jujur mengenai jabatan lu. Gila aja lu harus ngutang sana ngutang sini hanya untuk memberikan nafkah sekelas uang nafkah menteri. Bisa-bisa lu mati berdiri kalau semua ini lu teruskan. Fandi sahabat dari SMP, ia bekerja di sebuah kantor konsultan pajak sebagai auditor keuangan. Gue takut Lydia kecewa dan ninggalin gue. Sebenarnya gue ada usaha kecil-kecilan dengan teman kantor gue, mudah-mudahan usaha itu membuahkan hasil. Petik 2. Terserah lu lah, sebagai sahabat gua sudah mengingatkan supaya lu tidak salah jalan. Fandi mengambil handuk yang digantung di belakang pintu kamar kostan, ia beranjak menuju kamar mandi, meninggalkan Maulana yang berkutat dengan pemikirannya sendiri. Nagita hari ini mendapatkan proyek desain gaun pengantin dan kebaya pengantin untuk dikenakan pernikahan anak konglomerat. Semalaman dia berkutat dengan kertas dan pensil, sudah berapa desain gaun pengantin dan kebaya ia gambar. Alhamdulillah semuanya cantik-cantik menurutku. Mudah-mudahan saja kustomer suka dan tertarik untuk dibuatkan gaun pengantin dengan desain yang aku gambar. Nagita kini sudah memiliki laptop, ia dengan mudah mengirim semua desain baju pengantin yang sudah ia gambar via email ke Cimelan. Di ibu kota di sebuah butik mewah, wanita keturunan Tionghoa terkagum-kagum saat membuka email yang dikirim oleh Nagita. Luar biasa cantik desain baju gaun pengantin ini, sederhana tapi memiliki arsitektur buang elegan dan unik. Nagita emang luar biasa. Jika ia kuliah untuk menambah ilmu dan rajin mengasah bakatnya, aku yakin sekali dia akan menjadi desainer ternama di negeri ini, gumam Cimelan sambil berdecak kagum menatap layar laptopnya. Halo Dit, hari ini lu sibuk nggak? Gue mau minta ditemenin ke butik untuk melihat desain gambar gaun pengantin di butik Melanie The Wedding. Fani adalah sepupu dari Aditama Wiratmaja. Kalau ditanya sibuk sudah pasti gua sibuk. Kalau lu maksa minta ditemenin ke butik, selesai gua meeting gua bisa nemenin lu. Fani sangat senang karena Aditama bisa menemani ke butik Melanie atau Cimelan. Sesibuk apa sih calon suami lu? Sampai tidak bisa menemani lu pilih-pilih gaun pengantin. Percuma punya calon suami, jika masih minta ditemani sepupu, gerutu Aditama saat Fani menghempaskan tubuhnya di jok mobil sebelah Adit. Hitung-hitung lu belajar jika suatu saat nanti sudah punya calon istri ia minta ditemenin ke butik untuk memilih gaun pengantin, lu bisa kasih masukan pada calon bini lu desain yang mana yang bagus untuk kalian kenakan di hari bahagia. Ustadz Fauzan Ramadan itu sangat sibuk mengisi dakwah, dan dia orangnya pasrahan apa kata gue. Adit menjebik mendengar alasan yang diucapkan oleh sepupunya. Ngeles saja seperti bajai. Bilang saja jika lu tidak nyaman jalan dengan tunangan lu itu, dan nggak bisa move on dari gue. Fani terkekeh-kekeh, ia membenarkan apa yang ditebak oleh sepupunya itu. Fani akan menikah dengan seorang laki-laki yang dijodohkan oleh kedua orang tuanya, dan kebetulan Fani langsung menyukai laki-laki itu. Yang notabene seorang pendakwah. Kamu yakin akan menikah dengan pendakwah itu? Berat lu menjadi istri seorang ustadz, lu harus mempersiapkan mental menghadapi kemungkinan yang akan terjadi. Bukan rahasia umum lagi, banyak sekali ustadz yang berpoligami,
jadi lu harus mempersiapkan mental. Mendadak wajah Fanny murung, ia pun sedang memikirkan apa yang diucapkan oleh sepupunya itu. Pilihan orang tua itu yang terbaik menurutku, aku nikahnya dengan Ustadz sudah pasti ia laki-laki soleh seperti kemauan papa. Misalkan lagi gue mau berpoligami, gue minta cerai, gue menolak dipoligami, enteng sekali bibir Fanny mengucapkan kata cerai. Aditama mengangkat kedua bahu, dan tatapannya lurus ke jalan sambil mengemudi. Butuh berkendaraan kurang lebih 30 menit mereka sudah sampai di mall terbesar di ibu kota. Mallnya para artis dan orang kaya. Aditama mengedarkan pandangannya ke seisi mall, matanya tertegun pada sosok gadis yang sedang menaiki eskalator, ia seperti kenal dengan postur tubuh gadis itu. Gadis tinggi semampai kulit kuning langsat menggunakan hijab. Nagita, gumamnya. Fanny menoleh menatap Aditama. Siapa Nagita? Pacar barukah? Bukan siapa-siapa, teman, jawab Aditama singkat. Kini mereka telah sampai di depan butik Melanie. Novi langsung mengarahkan Fanny ke ruang CEO di mana owner butik tersebut sudah menunggu. Tok, tok, tok. Permisi, tamunya sudah datang, ucap Novi. Fanny masuk ke ruangan owner butik itu. Selamat datang Mbak Fanny dan Masnya di butik Melanie The Wedding. Coba dilihat dan diteliti, semoga di antara gambar desain gaun pengantin ini ada yang cocok untuk Mbak Fanny. Fanny berdecak kagum melihat desain gaun pengantin muslimah. Dit, bantuin gua pilih dong, mana yang cocok untuk gue, semuanya desainnya bagus dan keren, gue jadi keder mau pilih yang mana, ucap Fanny Cimelan tersenyum senang mendapatkan respon positif dari kustomernya terhadap desain-desain yang digambar oleh Nagita. Aditama melihat gambar desain gaun pengantin muslimah itu. Ia seperti melihat seseorang yang sangat ia kenal di goresan pensil yang tercurah di gambar gaun pengantin itu. Aditama menunjuk satu gambar gaun pengantin muslimah dengan desain sederhana tapi memiliki karisma tersendiri. Siapapun yang memakai gaun pengantin itu akan terlihat cantik dan elegan. Yang ini cocok buat lu, desainnya simple tapi memiliki karisma tidur sendiri. Gua yakin lu akan menjadi pengantin muslimah yang sangat keren. Apa Cici yang mendesain dan menggambar gaun pengantin ini? Aditama penasaran sekali dengan desain baju pengantin yang sangat cantik dan unik. Bukan. Semua desain ini, saya dapatkan dari keterampilan tangan gadis cantik sangat Loes menggambar desain yang ia ciptakan dengan imajinasinya sendiri. Dek, tiba-tiba wajah Nagita terbayang-bayang di matanya. Dan jantung Aditama berdebar tidak karuan mendengar penjelasan owner butik. Desainer terkenal apa desainer pendatang baru? Tanya Aditama lagi. Fanny mengernyitkan keningnya menatap sang sepupu dengan tatapan heran. Tidak biasanya Aditama bertanya sedetail itu. Lu cari saja dulu calon pengantinnya, masalah desain gaun pengantin tinggal lu konfirmasi pada Cici. Iya kan, Ci? Celetuk Fanny. Apa sih bawel? Gue cuman terkesima dan kagum saja dengan orang yang mendesain gaun pengantin yang sangat unik tapi memiliki karisma tersendiri. Tidak seperti desain-desain pada umumnya, dan gue sangat kagum dengan desain sekaligus yang menggambar gaun-gaun pengantin ini, paham? Jawab Aditama sewot. Akhirnya Fanny setuju dengan desain gaun pengantin ball gown dengan warna silver dan jas berwarna silver senada dengan gaun pengantin yang dipilih oleh Fanny. Setelah selesai memilih satu set gaun pengantin beserta jasnya dan kebaya modern untuk acara akad nikahnya. Tang yu bro, lu sudah menemani gue untuk pilih-pilih gaun pengantin, tenang saja saat lu nikah gue akan menyumbangkan tenaga, pikiran dan waktu untuk menemani lu dari fitting baju pengantin sampai malam pertama. Seketika mata Aditama melotot menata sepupunya itu. Sementara Fanny tertawa cekikikan melihat Aditama sewot dan kesal padanya. Untuk malam pertama gua menolak, gua tidak perlu bantuan lu, gua akan menggunakan insting gua untuk bekerja. Kedua sepupu itu tertawa terpingkal-pingkal keluar dari butik Melanie The Wedding. Sepasang mata menatap tajam Aditama yang menggandeng erat tangan Fanny sambil tertawa lepas. Adit, siapa wanita itu? Sepertinya bukan wanita sembarangan melihat dari outfit yang ia kenakan. Dan Adit penampilannya sangat berbeda. Apa ia sudah mendapatkan pekerjaan lagi? Ah bodoh amat, laki gua lebih keren daripada tukang bubur itu. Paling tuh cewek di PHP-in sama Adit. Ia pasti ngaku-ngaku anak pengusaha supaya suara cewek-cewek itu mau sama Adit, batin Lydia. Ia yang sedang pilih-pilih tas branded karena mendapatkan transferan dari suaminya sempat kaget melihat Aditama yang bergandengan mesra dengan Fanny adik sepupunya. Lydia, lu pilih yang mana tasnya?
Dari tadi bengong saja, ucap Sarah. Sarah dan Lydia seperti Tom and Jerry jika sedang ngumpul-ngumpul, sebenarnya mereka pasangan yang sangat klop jika urusan dengan shopping-shopping dan hunting produk branded, apalagi yang berbau diskon keduanya sangat kompak. Gua bingung mau pilih yang mana dua-duanya cakep. Kalau gua beli dua-duanya uang bulanan dari laki gua abis dong. Buat gua treatment tidak ada budget lagi. Sarah menarik nafas kasar menatap kesal Lydia. Beli saja dua-duanya mumpung diskon, bulan depan harga sudah normal jika lu kepepet nggak punya uang. Lu bisa jual dengan harga tinggi, untuk treatment lu pakai kartu kredit saja. Jangan seperti orang susah deh. Malu-maluin gua saja, akhirnya Lydia membeli kedua tas yang sedang diskon itu. Diskon saja harganya masih puluhan juta apalagi tidak diskon. Gue pinjam uang lu ya, untuk treatment. Kartu kredit gue sudah over limit. Sarah mengangguk, gaji Lydia dan tabungannya memang sudah terkuras habis untuk membayar biaya weddingnya yang super mewah kemarin. Aditama dan Fanny mampir di gerai iPhone. Ia ingin membeli satu buah iPhone keluaran terbaru. Untuk ulang tahun adik sepupunya yang diangkat anak oleh Mayang dan Atmaja. Bisa dibantu Mas, Mbak El, cari iPhone tipe berapa? Tanya seorang gadis dengan sangat ramah dan sopan. Mutia, kamu bekerja di sini? Tanya Aditama. Ia senang bukan main bertemu dengan Mutia, sahabat baik dari gadis yang akhir-akhir ini menghantui pikirannya yang tidak lain adalah Nagita Ayu. Iya Mas Adit, aku sudah lama bekerja toko Takashimura. Semenjak lulus sekolah SMA. Mas Adit mau beli iPhone tipe apa? Aditama kelihatan gelisah sekali berhadapan dengan Mutia. Bukan tanpa sebab selama ini ia berbohong jika ia laki-laki miskin penjual bubur ayam. Aditama tidak berbohong sepenuhnya, memang benar ia memiliki usaha jual bubur ayam. Tetapi yang menjalankan usahanya itu, adalah anak-anak jalanan yang ia didik menjadi pribadi yang lebih baik. Iya, Mas Adit mau cari iPhone, untuk anak majikan Mas Adit. Kamu bisa bantu mencarikan iPhone dengan budget 10 juta, sebenarnya Adit ingin membelikan Erina adik sepupunya iPhone yang berkisar harga 20 rupiah jutaan. Tapi ia berubah pikiran saat bertemu dengan Mutia. Fanny bengong, ia melongo menatap Aditama dengan tatapan bingung. Lalu ia menatap Mutia dengan tatapan meneliti. Ini Mas Adit pilih-pilih mana yang cocok, semoga cocok ya Mas Adit dan semoga membeli. Aku belum jualan hari ini. Oh iya, tadi Nagita main ke toko, belum selesai Mutia menjelaskan pada Adit tentang Nagita. Mutia sudah dipanggil oleh bosnya untuk melayani kustomer yang lain. Sementara Adit dilayani oleh SPG yang memiliki tubuh tinggi semampai dan cantik menawan. Sepertinya pemilik showroom banfone mahal itu, sudah mengenali siapa Aditama Wiratmaja dan Fanny Yudhistira. Anak pengusaha kelas kakap. Pemilik showroom handphone yang biasa dipanggil Ahok itu ingin memberikan pelayanan terbaik untuk member spesialnya. Mohon maaf kok saya sudah terbiasa dilayanin oleh Mutia. Saya minta Mutia saja saya yang melayani saya. Pinta Aditama.